Hai Moms. Nah, kita bertemu lagi ya di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Hari ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dan kita akan langsung membahas tentang satu permasalahan yang lagi deket banget nih sama kita, apalagi di era COVID-19 ini. Hari ini kita akan membahas tentang bernafas lega di era COVID-19, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Jaka Pradipta SPP atau dokter spesialis paru. Nanti Dokter Jaka akan menjelaskan kepada kita nih ya mengenai kesehatan paru, bagaimana kita menjaga kesehatan paru kita. Lalu juga tentu yang harus kita perhatikan adalah masalah pernafasan nih. Buat moms yang punya pertanyaan nanti boleh langsung ditanyakan kepada Dokter Jaka. Dokter Jaka. Halo Mbak Hai Anji. dokter. Nah ini udah benar sekarang dokter. Kita sekarang hidup sama teknologi ya. Ini beberapa akun jadinya udah ketukar ya. Oke, dokter, mohon maaf kita ulang lagi pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Tasya Nabila _ ini yang bertanya ingin dijelaskan dengan rinci tentang OTG. Ya, apa itu OTG dan juga tentunya kalau kita misalnya satu keluarga kita hidup atau kita tinggal bersama dengan anggota keluarga yang OTG, apa yang harus kita lakukan? Nah, gimana jaganya supaya kita juga yang lain tuh keluarganya tetap sehat? Apakah mungkin, Dok? Ya, jadi OTG itu kepanjangannya orang tanpa gejala. Bisa orang tanpa gejala dengan faktor risiko yang tinggi terhadap orang yang sakit gitu ya, apakah anggota di keluarga, atau memang dia confirm positif tapi nggak ada gejalanya. Itu yang kadang-kadang kita sebut juga gitu ya. Ini memang yang ciri khas yang berbahaya pada penyakit ini karena banyak orang yang nggak bergejala sama sekali. Nah, dan banyak ya dokter ya OTG banyak, ini ya. dan banyak. Ada yang juga dengan super spreader. Jadi dia nggak ada gejala, terus dia kemana-mana, terus dia nularin orang banyak gitu ya. Nah itu yang Nah, tetap protokolnya kita anggap kita menggunakan protokol orang yang sakit, gitu ya. Jadi meskipun dia nggak ada gejala, kita anggap sebagai sakit. Gimana caranya? Kalau kita memang harus serumah, gitu, pastikan kita beda kamar, gitu. Kita beda kamar, yang sakit memakai masker. Jadi si OTG itu memakai masker, kemudian kita jangan berbagi spray alat makan ya. Alat makan, alat tidur, anduk, gitu. Pokoknya kita pisahin deh barang-barang. Nggak boleh. Kalau kita buka jendela biar sirkulasi udara bagus, gitu ya, biar sinar matahari masuk. Terus ruangan di rumah tuh selalu didesinfeksi, sering-sering dibersihkan, gitu karena berisiko. Kalau memang ternyata harus kamar nggak bisa pindah, bisa satu di kasur, satu di tikar gitu di bawah gitu misalnya gitu ya, di kasur bawah dengan jarak 2 meter. Kalau emang nggak bisa juga kirim aja ke Wisma Atlet atau tempat-tempat isolasi di luar gitu. Jadi memang kita harus pisahkan sebenarnya, nggak boleh gabung. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau di rumah ada OTG gitu kan ya, tapi yang lain tuh enggak. Apakah yang lain pasti udah akan kena walaupun OTG-nya ini sudah mengkarantina diri sendiri, dokter? Makanya harus kita lakukan screening. Jadi lapor ke puskesmas, bilang bahwa ada orang yang confirm positif di rumah dan banyak orang yang beresiko gitu. Nah nanti dari dinas kesehatan, khususnya puskesmas akan bikin jadwal tuh, kapan kita di screening. Bisa dengan menggunakan rapid test atau swab, gitu. Bisa 2 metode. Nanti harus diperiksain semua, nggak boleh kita cuek-cuek aja, harus lapor, gitu. Ya, dan ini kalau misalnya kita tinggal nih dengan orang tanpa gejala atau OTG ini, dan mungkin hasil dari rapid test atau swab yang pertama kita negatif, apakah kita juga perlu melakukan tes ulang lagi? Karena kita kan nggak tahu dok, ini kan kita tahu masa inkubasinya 2 minggu. Nah ini gimana tuh dokter? Ya, penggunaan rapid test harus kita ulang kalau negatif, harus kita ulang di 1 minggu berikutnya, karena kita menunggu imunnya muncul, antibodinya muncul. Jadi kita jangan terlalu cepat berpuas diri, terutama untuk rapid test, karena kita... Ya, halo Mbak Anji. Ya, aman. Dokter, ini ada pertanyaan bagus sekali nih dari Arlini Batubara. Dok, nanya dong dok, kalau ada orang yang beresiko OTG, hal apa yang mengharuskan dia mengecek diri ke dokter? Padahal dia tuh nggak ada gejala sama sekali. Ya kan, karena kita tahu ya dok, OTG ini justru banyak sekali kan ya dokter ya. Orang tanpa gejala yang tetap beraktivitas, ya kan? Tapi ternyata dia positif, gitu. Jadi sebenarnya definisi OTG, kalau misalnya OTG tapi kontak erat,
gitu ya, OTG tapi kontak erat di rumahnya ada, lapor ke puskesmas, minta diperiksain, gitu ya, karena jangan-jangan kita sebenarnya positif. Makanya tadi sistem tracing pada penyakit ini menjadi sangat penting saat ini, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya OTG tapi nggak ada yang sakit di lingkungan, nggak ada faktor risiko, usia juga masih muda, masih sebenarnya kita belum terlalu penting untuk melakukan screening gitu, tetapi tetap kewaspadaan harus nomor satu, jaga jarak, pakai masker keluar rumah, di rumah aja. Nah, itu yang harus kita kerjakan gitu. Ya, dan sekarang memang juga sudah ada anjuran dari pemerintah. Dulu kan pertama-tama kan memang khusus yang sakit aja. Kalau sekarang kan baik yang sakit maupun tidak sakit, sebaiknya kalau keluar rumah pakai masker ya dokter ya. Ya, betul sekali. Oke, dok, ini ada pertanyaan juga nih, gangguan pernafasan. Nah, ini ngomongin soal gangguan pernafasan, itu kita juga tahu ada yang namanya asma, itu kan ya dok. Ini akhirnya jadi banyak yang parno nih. Mungkin dia memiliki gejala asma, tapi kan kita tahu salah satu COVID itu adalah sesak nafas, ya kan? Membedakan ini adalah sesak nafas karena asma atau memang ini sesak nafas karena COVID, itu gimana dokter cara membedakannya? Ya, jadi ini memang saat ini semua orang COVID minded nih, Mbak Anji. Jadi selalu berpikir COVID dulu baru penyakit yang lainnya. Untuk teman-teman semua yang memang sudah mempunyai asma sebelumnya, memang kalau kita sudah muncul gejala sesak, pikirkan asmanya dulu. Karena memang di badan kita kan sudah ada penyakit asma ini ya. Jadi tenang, oh mungkin ini asmanya. Nah, ciri khas asma adalah sesaknya kadang batuk, kemudian bunyi nafas ngik-ngik gitu ya, mengik seperti itu. Nah, biasanya pada asma tuh harus ada pemicunya. Apakah itu di malam hari saat dingin, atau pagi hari saat bangun tidur, atau saat kena debu gitu ya. Nah, itu biasanya akan mulai tuh muncul batuk-batuk kering atau sesak. Nah, ketika itu muncul, lakukanlah pengobatan asma terlebih dahulu gitu ya. Lakukan itu dulu, kemudian kita evaluasi. Jadi orang-orang yang asma itu dia pasti udah apal sebenarnya. Oh ini kayaknya jam-jam segini nih biasa emang asma saya kambuh. Kalau dia udah punya obat kayak gini, biasa obat pengontrol atau obat pelega yang berupa inhaler, pakai dulu gitu ya. Kita coba asmanya. Kenapa? Karena kalau pada COVID dia jarang yang langsung sesak. Biasanya dia akan dia akan mulai dulu dengan meriang, badan nggak enak, demam, nyeri-nyeri sendi dulu gitu ya. Sampai masuk ke dalam keadaan sesak itu mungkin takes 5 harian lah gitu ya, terutama untuk yang muda nih ya. Yang muda biasanya dia ada pertahanan dulu nih, ada perangnya dulu lah istilahnya di badan, dia akan proses turun gitu, apakah batuk dulu, pilek dulu, demam. Nah, beda dengan orang tua lebih cepat, memang dia dalam beberapa 2 hingga 3 hari mungkin sesaknya bisa langsung terjadi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang ada asma, lakukanlah pengobatan asma dulu 1 hingga 2 hari gitu ya. Kalau ternyata masih menetap dan tidak membaik, baru pergi mencari tenaga medis untuk kita ronsen atau kita cek darah untuk menilai apakah ini asmanya atau COVID-nya gitu. Oke, ini pertanyaan dari Maple Tita. Dok, kalau bumil sesak nafas juga kan ya, gimana beda ini dengan COVID? Oh iya, bumil kan kadang ada tekanan jadi suka sesak nafas juga ya dok. Nah, ini kan nggak pakai ngik-ngik dok. Iya, benar. Bumil kan perutnya menekan diafragma atau di nafas, sehingga memang nafasnya sesak. Apalagi bumil yang nontonin berita COVID. Benar dok. Iya kan? Bawaannya langsung sesak gitu ya. Jadi tetap tenang, nggak usah khawatir, jangan panik gitu ya. Tenangkan diri terlebih dahulu. Kalau misalnya cara sesak tuh sebenarnya apa sih, definisi sesak pada COVID gitu ya. Sesaknya COVID itu dada itu seperti tertekan gitu ya. Seperti tertekan, kemudian kadang sesak dengan nyeri dada. Dan kalau kita hitung dalam 1 menit tuh nafas kita tuh lebih dari 20 kali. Jadi kayak kita tarikan nafasnya ya, terengah-engah gitu ya dok? Terengah-engah. Nah, tapi kalau bumil habis jalan jauh, habis naik tangga, pasti nafasnya naik. Wajar, karena kan membawa beban yang berat gitu ya untuk Jadi tenangkan diri dulu, tarik nafas, tenang, kita rasakan lagi. Apalagi kalau nggak ada demam, nggak ada nyeri-nyeri sendi, nggak ada batuk pilek sih, harusnya itu bukan ke arah COVID, jadi jangan panik. Bedanya di situ ya dok ya. Nah, dokter, ini ada pertanyaan dari Kira Stefani. Dok, kalau ada anggota keluarga yang sempat ketemu teman tanpa masker, apa mesti anggota keluarga itu dikarantina dirinya? Ya sekarang kan mungkin banyak yang ngerasa gini,
mendingan pakai sistem seuzon deh gitu kan ya, daripada maksudnya kita lebih baik berjaga-jaga gitu. Nah ini habis ada anggota keluarga yang keluar rumah nggak pakai masker. Nah ini gimana nih dokter? Iya, sebenarnya memang benar tuh, saat ini di era pandemi kita berpikir yang buruk dulu gitu ya. Jadi kita preventif agar bisa tapi memang jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau kita berlebihan, akhirnya kadang kita nggak produktif. Bener nggak, Mbak? Iya, benar banget. Berlebihan, akhirnya nggak ada yang jaga malam, nggak ada yang pagi. Akhirnya pelayanan siapa yang ngerjain? Intinya kayak gitu. Karena semuanya betul. Nah, jadi per definisi adalah ketika kita kontak atau keluar rumah dan ternyata ada yang positif di sana, baru kita melakukanlah tindakan tracing atau kita screening seperti itu. Kalau ada gejala, apalagi kalau tiba-tiba saya 2 hari yang lalu ketemu teman di rumah, terus kita sama-sama nggak pakai masker, dia datang misalnya bawa makan dan ternyata dia positif. Nah, kalau kayak gitu, barulah kita melakukan isolasi mandiri dan kita melakukan screening pemeriksaan. Tapi kalau misalnya semua nggak ada gejala, semua baik-baik aja, lakukanlah tetap social distancing, cuci tangan, itu kayak sudah kewajiban gitu. Sebuah kewajiban yang kita lakukan sekarang, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Kalau memang dia sehat-sehat aja. Oke, Dok, ini juga ada pertanyaan. Ini mungkin di luar, bukan hanya di masa pandemi ya. Dok, sebenarnya gangguan pernafasan yang paling sering terjadi pada anak-anak apa sih, Dok? Nah, anak-anak ini kita nggak ngebahas COVID atau yang non-COVID? Di luar masa COVID juga, di luar masa pandemi ini sebenarnya. Sebenarnya pada anak itu kan dalam tahap perkembangan ya. Jadi organ-organnya maturasi dan perkembangan dan lain-lain. Sehingga memang risiko anak itu terkena ISPA itu mudah ya, batuk, pilek, viral infection gitu. Dan pada anak imunitinya belum bagus, dia sering ke arah alergi gitu ya. Jadi kalau misalnya malam kena betul. suka bersin-bersin gitu batuk, atau Nah, itu dan ada juga kecenderungan untuk menjadi asma nanti di kemudian hari di usia tua. Jadi memang batuk pilek, bersin-bersin itu pada anak tuh sesuatu yang wajar, sangat wajar sekali. Iya, gitu. Nah, yang jadi masalah di era COVID ini, akhirnya semua jadi COVID-minded. Apakah ini anak itu gitu ya. Jadi tata laksana kita untuk masyarakat semua antara orang dewasa dan anak itu sama. Bila memang gejala yang masih ringan, kita nggak usah panik, kita coba obati terlebih dahulu, ya kita berobat seperti biasa. Tapi kalau misalnya ternyata hingga 3 hari nggak ada perbaikan, apalagi demam yang meningkat, gitu ya. Ditambah demam juga ya. Demam juga, kemudian pada anak nafasnya menjadi tinggi gitu ya. Kalau anak tuh kelihatan banget sebenarnya. Kalau misalnya mulai ada sesak nafas tuh, nafasnya cepat, hidungnya tuh kayak terbuka gitu ya. Terus yang bahaya tuh kalau sampai biru gitu, terus otot-ototnya kepake. Nah, itu cepatlah ke IGD gitu untuk mencari pertolongan gitu, apakah oksigen dan lain-lain. Dan kadang anak tuh juga rewel. Anak tuh juga rewel. Kalau dia sesek kan mungkin bayi gitu ya, dia akan banyak nangis dan rewel. Nah, itu merupakan tanda-tanda yuk kita coba berobat, kita cari pertolongan medis. Oke, Dok, ini ada satu pertanyaan dari Winta. Winta nanya, orang dengan asma itu lebih mudah drop nggak sih dengan adanya virus corona ini? Maksudnya kayaknya mungkin orang yang punya penyakit asma tuh lebih rentan nggak sih terkena virus COVID ini? Kalau asma, kalau terkena ya resiko terinfeksi, dia nggak beda sama pasien-pasien lain. Jadi sama aja. Tapi yang membedakan kalau kena, kalau dia udah positif, nah gejalanya mungkin akan lebih berat. Beda ya. Jadi resiko terinfeksinya sih sama aja sama orang lain. Tapi kalau dia udah positif, dia udah kena, nah nanti gejalanya 2, ada gejala asmanya sama ada gejala virusnya. Nah, itu jadi memang saat ini bahkan anjuran dari tenaga kesehatan dunia menyatakan bahwa kalau kita punya asma, obati terus. Maksudnya obat-obat pengontrol itu lakukan. Gitu ya, lakukanlah pengobatan asma. Karena memang ada beberapa jenis obat itu menurunkan daya tahan tubuh sebenarnya obat-obat asma. Cuman dari guideline dunia bilang lakukan. Kenapa? Karena kalau lo nanti kena,
asmanya bisa jadi lebih berat gitu. Jadi hati-hati. Oh gitu, jadinya lebih berat. Oke. Ini kalau buat yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tentunya di Instagram Live Mother and Baby Indonesia, bernafas lega di era COVID-19. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Dr. Jaka Pradipta SPP, dokter spesialis paru. Dok, ini berbicara lagi tadi soal obat, tadi dokter sempat mention, saya juga sempat lihat videonya dokter. Ini soal obat kloroquine. Nah, ini lagi heboh banget. Dokter, emang benar kloroquine katanya bisa mencegah dan juga mengobati COVID-19, dok? Oke, jadi obat untuk virus COVID ini sampai sejauh ini belum ada. Ya, itu belum jadi, ada ya dok ya? Ya, tapi ya. karena kita tidak ada rotan, akar pun jadi gitu. Jadi kita pakai data-data yang di luar gitu ya, yang kira-kira bisa kita gunakan dan mungkin efektif gitu. Nah, jadi kita cari obat-obat yang nyerempet-nyerempet nih, bisa kena sama virus gitu. Obat virus yang lain kita pakai, obat malaria ini kan kloroquine obat malaria ya, kita pakai. Nah, untuk pencegahan gitu ya, sampai sejauh ini kita nggak gunakan itu sebagai pencegahan. Pencegahan itu artinya apa? Iya. Terus kita minum. Masih sehat nih, kita minum, itu namanya pencegahan biar nggak sakit. Itu jangan. Jadi kayak vitamin gitu ceritanya ya dok ya, itu jangan ya. Jangan pernah. Kenapa? Itu obat kuat, itu obat efek sampingnya banyak, resikonya bisa buta, resikonya bisa gangguan irama jantung, resikonya bisa gangguan. Jadi banyak orang-orang nih, ada tuh beberapa berita gitu ya, udah sembuh, pulang di rumah ternyata tiba-tiba itu mungkin resiko dari efek samping obatnya gitu, karena dia bisa bikin gangguan irama jantung. Jadi please hati-hati. Di Amerika udah beberapa kejadian orang-orang yang mencegah dengan minum kloroquine akhirnya meninggal dunia gitu ya. Jadi obat itu dipakai oleh resep dokter ya, obatnya itu dipakai harus dengan pengawasan, jadi nggak boleh main-main sama obat itu. Dan untuk teman-teman yang pada nimbun, nah ini banyak juga nih yang dijualin Iya benar dan lain-lain saat ini Indonesia sangat butuh obat itu, gitu ya. Dan obat pun masih ongoing study, ya. Jadi kita masih belum bilang ini terbukti, gitu. Jadi masih ongoing, di seluruh dunia juga bikin, dan beberapa tren menunjukkan bahwa ternyata nggak bagus-bagus amat ternyata si kloroquine itu. Jadi mungkin ada obat-obat lagi yang lebih bagus. Ya. Nah kita berharap makanya hari demi hari penelitian terus jalan, nanti regulasi obat diganti lagi. Yang penting kita terus optimis, gitu. Ini ada pertanyaan dari Eka_Septia2. Ini berkaitan tentang masker. Dok, masker kain tuh ketahanannya terhadap virus tuh dan sebagainya kira-kira berapa persen sih? Karena kita tahu sebenarnya sekarang ini buat masyarakat umum itu diwajibkan untuk pakai masker kain. Karena untuk surgical mask itu sebaiknya emang itu diperuntukkan untuk anggota medis ya dokter ya? Medis dan yang sakit Iya betul. Nah untuk ketahanan untuk ketahanannya sendiri gimana dokter untuk masker kain ini? Ada pertanyaannya nih dok. Ya, penelitian terus berjalan mengenai hal ini. Ternyata memang cukup efektif dibandingkan dengan tidak memakai sama sekali. Oke, cukup. Nah, bila kita bandingkan dengan masker bedah, nggak beda jauh lah. Mungkin beda sekitar 10% lah efektivitasnya. Sehingga masker kain itu murah. Masker kain itu mudah didapatkan. Masker kain itu juga bisa kita pakai reuse, bisa kita gunakan berkali-kali, per 6 jam kita cuci, besok pakai lagi, jemur gitu ya. Nah jadi sehingga ini menjadi alat perlindungan kita yang masuk akal saat ini. Kenapa? Masker bedah harganya udah luar biasa, 400.000 satu box ya. Terus sekali pakai gitu, udah nggak masuk akal untuk masyarakat gitu. Nah tapi masker kain juga harus digunakan sambil jaga jarak, sambil kurangi kontak. Jadi nggak bisa tuh pakai masker tapi tetap kemana-mana, tetap bersentuhan dan lain-lain. Jadi harus sambil linear gitu ininya. Jadi penggunaan masker kain itu sebenarnya digunakan ini dalam keadaan kalau kita dengan terpaksa harus keluar rumah, ya kan? Betul. Entah tetap harus bekerja atau mungkin banyak yang kalau ibu-ibu kan banyak keluar rumah untuk membeli keperluan belanja dan tentunya tidak boleh dilupakan yang namanya physical distancing tetap harus dilakukan. Betul begitu ya dokter? Ini ada Yola 212 yang mungkin baru bergabung tapi nggak apa-apa ya dok, kita jawab pertanyaannya. Dok, bagaimana yang terkena COVID tapi tanpa gejala? Terlihat sehat tapi ternyata positif. Ini banyak terjadi sih sebenarnya ya.
yang si OTG itu. Jadi tetap mereka kita anggap sebagai COVID, kita anggap dengan protokol pencegahan yang maksimal agar dia tidak menularkan orang. Jadi tadi pisah kamar, ya, pisah alat makan, pisah spray dan lain-lain, di rumah dibersihkan, cuci tangan. Kalau emang ternyata harus pindah rumah, nggak bisa satu rumah, pindahinlah ke Wisma Atlet misalnya, untuk kita pisahkan. Gitu. Dan nanti akan mendapatkan obat-obat yang kita harapkan bisa mengurangi load virusnya. Seperti itu. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan yang menarik sekali dari dapur_rahima. Kalau yang positif itu ibu menyusui dengan gejala atau tanpa gejala, bagaimana dok? Apa yang harus dilakukan? Mungkin ini baru saja melahirkan ya dokter ya? Jadi ini kasus mulai banyak di Indonesia ya, kita bahas di Indonesia. Oke. Udah mulai banyak dok. Di Jawa Barat tuh, di Bandung kalau nggak salah 2 bulan, bayi 2 bulan. Di Bogor bayi 3 bulan positif. Gitu. Dan ada satu kasus baru habis melahirkan, ternyata ibunya baru ketahuan positif. Jadi lagi di swab nih. Positif, iya. Jadi ini akan terus kita dapatkan kasus-kasus seperti ini. Nah, memang dalam kondisi yang ibu sudah confirm positif, baiknya ASI-nya kita pompa. Jadi jangan secara langsung, gitu ya. Jadi dilakukan pompa. Sementara kayak gitu ya, karena ibunya harus diisolasi. Dan penyakit ini tidak menular dari ASI, ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau memang masih sakit, misal si ibu lagi menyusui, tapi ini kok ada batuk-batuk batuk pilek gitu ya, nah itu boleh pakai masker. Jadi menyusui itu sekarang harus ada protokolnya di era COVID. Yang satu, ibunya pakai masker kalau lagi batuk pilek ya. Kemudian yang kedua, cuci tangan dulu sebelum menyusui, please cuci tangan. Gitu. Terus si ibu jangan megang-megang wajah bayinya. Gitu. Jadi jangan memegang area wajah, dan kalau bisa mandi dulu si ibu, bersih-bersih dulu lah gitu ya. Jadi ketika proses menyusui itu tidak menjadi tempat penularan dari ibu ke anak. Oke. Tapi ini menarik sekali tadi dokter Jaka bilang, jadi sekali lagi mungkin saya highlight lagi bahwa COVID itu untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui tidak menular melalui ASI ya. Jadi bisa tetap memberikan ASI tapi dengan catatan dipompa, tidak diberikan secara langsung. Kalau positif. Tapi kalau misalnya ibunya positif ya, masih batuk pilek, yang penting kita bersih, pakai masker, kemudian cuci tangan yang rutin. Tapi di saat ibunya positif, sebaiknya ASI-nya diperah saja, dipompa, lalu nanti diberikan tidak secara langsung, dan bayi sebaiknya dipisahkan dari ibunya di saat kita mengetahui ibunya positif. Nah ini dokter ada pertanyaan juga dari Santi _21, proteksi apa dok yang harus diberikan ke bayi untuk menghindari virus corona jika berada di keramaian? Mungkin ini di saat memang harus terpaksa membawa si kecil atau bayinya keluar rumah mungkin untuk vaksin atau kontrol ke dokter. Nah ini proteksi apa yang bisa diberikan oleh sang ibu untuk si kecil apalagi yang masih bayi dokter? Jadi ini sekarang lagi ngetren bayi-bayi baru lahir terus dikasih face shield. Shield, iya. Badan Kesehatan Dunia dan CDC di Amerika bilang jangan dipakai. Oh gitu dok? Iya, kecuali dia umur di atas 2 tahun sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena dia bisa membuat sesak nafas, kan itu ketutup, kita nggak tahu betul saluran nafasnya. Tapi balik lagi, hari demi hari penelitian akan berubah, regulasi berubah. Saya bilang kayak gini, mungkin besok berubah lagi kebijakannya ya. Kita berharap semakin terang benerang. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi itu masih belum wajib saat ini. Nah, bagaimana kalau yang mereka harus keluar rumah gitu ya, bayi-bayi kita lain. Yang penting adalah jaga jarak. Orang yang mengantar dari lingkungan sekitarnya itu selalu memakai masker, gitu. Jadi kita nggak bisa nolongin si bayinya, tapi kita yang menjaga kita untuk tidak mengeluarkan orang lain. Hindari kerumunan, hindari orang-orang terutama yang nggak pakai masker, jangan ke sana. Gitu. Kita kerjakan. Gitu. Kalau di atas 2 tahun udah mulai ada masker, pilihlah yang bisa fit buat anak-anak gitu ya. Tapi kalau bayi sih kita nggak usah. Ini ada Oci _Ida nih, mungkin lagi hamil kali ya dok, mungkin bisa dibantu dokter kalau hamil tapi dada tuh serasa ditusuk-tusuk, itu kenapa ya dok? Nah, ini kayaknya faktor dari kita juga jadinya parno ya dokter ya, apalagi di saat hamil.
Sebenarnya kalau hamil itu kan kadang-kadang sesuai dengan usia kehamilan ya. Jadi Ya. aktivitasnya yang paling sering tuh otot sebenarnya, otot yang kena. Nah ciri khasnya kalau tusuk-tusuk itu di beberapa gerakan tertentu atau saat nafas dia agak sakit gitu ya. Nah itu ciri khasnya sebenarnya Hmm. otot. Tapi kalau misalnya emang ternyata dalam waktu beberapa hari keluhan masih ada bahkan sertai demam dan nyeri demam dan batuk, memang harus diperiksakan sebenarnya minimal ronsen gitu ya. Oke. Ya. Perlindungan janin. Tapi kalau misalnya gejalanya hilang timbul, kadang-kadang seperti itu paling sering otot. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik. Oke. Ini ada satu pertanyaan juga yang bagus nih dok, dari Arlini Batubara. Satu lagi dok pengen tanya nih, apakah gejala COVID positif pada bayi atau anak sama dengan gejala positif orang dewasa? Wah ini menarik nih dok. Iya, jadi secara teori anak itu resiko, ini kita pakai data dunia Ya. angka positifan atau angka infeksinya itu memang lebih rendah dibandingkan dengan usia dewasa. Iya. Itu sekitar di bawah 5% lah, di bawah 5%. Dan angka kematiannya tuh kalau yang positif di Indonesia nih ya, kita bahas Indonesia, itu kalau yang positif bayi itu sekitar 10%. Anak itu bisa meninggal dunia. Jadi sebenarnya siapapun saat ini bisa terkena. Dan siapapun ini bisa meninggal kan COVID, mau usia tua maupun anak ya. Jadi tetap kita harus waspada gitu ya. Kewaspadaan ini kita terus jaga. Nah, tapi memang kalau anak itu untuk menjadi gejala yang menjadi lebih berat, itu angkanya nggak setinggi orang tua. Kenapa? Beberapa teori menyatakan reseptor virus di anak itu katanya jumlahnya tuh nggak lebih sedikit lah dibanding dengan orang dewasa atau orang tua. Satu. Yang kedua, pada anak dia belum merokok, dia belum terkena zat-zat pajak dan lain-lain, sehingga memang perlindungan di saluran pernafasannya itu lebih baik dibandingkan dengan orang usia tua. Gitu ya, jadi untuk mencapai gejala yang lebih berat memang angkanya tidak setinggi yang orang dewasa, cuman gejalanya sama, demam, batuk pilek, kemudian kalau berat 20%-nya itu ya bisa menjadi sesak gitu. Jadi memang data menunjukkan seperti itu, tapi kewaspadaan yang terus kita jaga saat ini ya, jadi jangan lengah. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Tiana bilang gini dok, cara pemulihan bayi yang terkena corona tapi masih ASI eksklusif tuh gimana ya? Karena kan emang kita juga tahu ada beberapa bayi yang positif COVID-19 ya dok. Sebenarnya memang ada beberapa jenis obat yang bisa kita berikan pada anak. Biasanya ada antibiotik ataupun antivirus yang diberikan dengan dosis anak gitu ya, dan dosis bayi sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya ini kan self-limited disease, dan obat-obatan yang diberikan itu sebenarnya juga belum terbukti gitu ya, terutama pada anak-anak. Bahkan kloroquine itu kita nggak kasih pada anak karena resikonya dan kesannya berat gitu. Yang paling penting adalah immunity-nya kita jaga, nutrisinya kita berikan secara baik gitu. Kalau ASI-nya kita lebihkan, kita maksimalkan gitu, agar dia mendapatkan kan ASI itu isinya immunity dari ibu ke anaknya gitu, dipisahkan gitu. Jadi itulah kata kuncinya. Obat-obat itu nomor 2, tapi nutrisi dan immunity dari ibu itu yang penting gitu buat mereka. Oke, dok, sebelum kita tutup obrolannya, jadi ingin tahu nih dok, sekarang kan pasti kan yang namanya COVID itu kan berkaitan dengan kesehatan pernafasan ya kan. Nah sekarang ini tuh kondisinya di tempat dokter praktek tuh gimana sih dok? Mungkin juga bisa share, sekaligus juga memberikan mungkin input atau masukan untuk moms yang sedang menyaksikan live Instagram kita hari ini dok. Oke, jadi memang kasus hari demi hari ini masih naik ya, masih bertambah. Kita di berita tadi beberapa menit lalu memang kasusnya bertambah, cuman memang angka kesembuhan dari data nasional udah semakin tinggi ya. Kita berharap seperti itu. Kita juga jangan lengah nih ya, jangan gara-gara data terus kita akhirnya jadi lebih santai. Belum, kita masih terus berusaha. Nah, memang penyebaran ini juga sampai levelnya satu Indonesia gitu ya. Kalau yang awal-awal kan muncul, sebenarnya itu awal penyakit ini dari orang-orang high class sebenarnya, orang-orang dari luar negeri gitu ya. Yang sering luar negeri ya dok. Hobinya tuh meeting gitu ya, jadi ketemu sama orang dan lain-lain. Nah, sekarang trennya kan hampir semua kalangan tuh bisa terkena gitu ya. Jadi kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Saya mungkin di topik hari ini adalah membahas bagaimana menjaga daya tahan tubuh atau pola laku hidup sehat. Nah, kita suka lupa bahwa di lingkungan kita, di keluarga kita tuh ada yang merokok.
ya. Nah, merokok ini pertama meningkatkan risiko terinfeksi karena perlindungannya jelek perokok itu. Yang kedua, perokok itu kalau orang kena, gejalanya akan menjadi lebih berat. Dan perokok untuk itu perokok pasif gitu, Dok? perokok aktif sebenarnya. Nah, tetapi kita ingat bahwa ada perokok pasif dan ada third hand smoker, gitu ya. Jadi third hand smoker itu nikotin dan zat berbahaya itu nempel di meja, nempel di sofa. Apalagi sekarang work from home nih, jadi mungkin banyak yang keluarga nih di rumah gitu ya. Akhirnya apa? Nanti yang menjadi korban adalah istri, suami misalnya atau anak-anak anggota gitu keluarga yang lain ya. Gitu. Karena ternyata si zat-zat ini langsung akan mengganggu perlindungan saluran pernafasan. Sehingga di momen COVID ini memang kita ubah lifestyle kita menjadi lebih baik. Cuci tangan menjadi lebih rajin, pola hidup sehat kita tingkatkan, sehingga nanti bukan hanya COVID ini, tapi penyakit yang lain juga kita bisa terhindar gitu dari penyakit-penyakit lain juga menjadi lebih terkontrol gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita sekarang berubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi lebih sehat. Setuju banget. Dokter Jaka Pradipta SPP atau dokter spesialis paru. Dokter, terima kasih banget Dokter Jaka. Jaga kesehatan juga untuk Dokter Jaka dan juga rekan-rekan dokter yang lainnya yang bertugas ya. Saya ingat banget Dokter Jaka pernah pesan, buat yang lagi kontrol ke dokter atau ke rumah sakit, jangan pernah bohong kalau memang memiliki resiko atau mungkin memiliki gejala-gejala dari COVID. Jangan nggak ngaku aja dari awal, pasti tetap akan ditolongin kok ya. Karena yang pasti nanti kalau tidak ngaku, nggak ngomong dan nggak cerita, akan imbasnya adalah kepada tenaga-tenaga medis yang mungkin kebetulan sedang bertugas ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Baik. Kerjasama saat ini. Yes, betul. Dokter Jaka, terima kasih banyak. Selamat praktek lagi ya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Dan juga terima kasih untuk mom semuanya yang sudah ikutan bergabung di live Instagram kita. Kita akan kembali lagi hari Rabu. Kita akan ngobrol-ngobrol Mother and Baby Indonesia. Sampai jumpa lagi, Moms. Bye.